هلیکوپتر آمریکا و نیرو نظامی. Oke, kabar panas hari ini kita mau bahas agak panjang nih bos. Kabar Timur Tengah yang kini semakin hardang. Tak main-main, baru-baru ini lagi 3 pesawat tempur Amerika dirontokkan Iran dalam waktu berdekatan bos. Hal ini pun jelas membuat kepala sulah paman Donald pening, pusing 7 keliling. Pasalnya baru-baru ini ia juga mengumumkan bahwa hampir seluruh sistem pertahanan Iran sudah diratakan. Namun amsyongnya, kenyataannya kini malah kebalik pula ya kan? Nah, beberapa jet tempur yang baru-baru ini rontok, salah satunya adalah jet tempur dan helikopter yang dulu kita incar bos. Dan satunya lagi adalah sang tank killer legendaris pun ikut lumpuh. Nah, sekarang kita mau bahas tipis-tipis bagaimanakah kronologisnya, pesawat-pesawat tempur Amerika apa sajakah itu dan senjata apa yang kira-kira digunakan Iran untuk merontokkan pesawat-pesawat tempur Amerika itu. Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi kemarin bukan hari biasa di langit Iran bos. Tanggal 3 April 2026 kemarin, situasi langsung panas. Pasalnya dalam waktu kurang dari 24 jam, muncul klaim mengejutkan bahwa Iran telah berhasil merontokkan beberapa aset udara milik Amerika. Dan bukan kaleng-kaleng, yang dirontokkan pun pesawat kelas berat semua bos. Nah, yang pertama laporannya adalah F-15E Strike Eagle. Jadi pada pagi hari laporan datang dari wilayah sekitar Pulau Qasem di Teluk Persia. Iran pun mengklaim jet tempur ini ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara mereka. Pesawat ini membawa 2 awak dan kabarnya 1 pilot berhasil diselamatkan, sementara 1 lagi masih hilang bos. Dan bukan klaim sepihak, media barat seperti The Wall Street Journal bahkan ikut mengkonfirmasi jatuhnya pesawat ini. Jadi ini bukan sekedar propaganda bos. Nah, kemudian yang kedua ada pesawat A-10 Thunderbolt 2 alias A-10 Warthog. Jadi belum reda kejutan yang pertama, siang harinya muncul pula kabar kedua, pesawat legendaris yang dijuluki Warthog ini juga amsyong bos. Versinya Iran menyebut pesawat ini ditembak jatuh. Namun versi Amerika mengklaim katanya pilot selamat, tapi hal ini disebutnya insiden. Dan jelas ini mulai tercium aroma-aroma perang narasi bos. Tak main-main, kemudian target ketiga adalah helikopter UH-60 Black Hawk. Nah, ini makin dramatis nih. Jadi saat Amerika mengirim helikopter untuk misi penyelamatan pilot F-15, Iran pun mengklaim helikopter tersebut ikut diserang. Bahkan videonya nampak ada helikopter berasap bos. Dan disebut ada tentara Amerika yang terluka. Jadi, dalam 1 hari, 1 jet tempur F-15E Strike Eagle jatuh, 1 pesawat A-10 Warthog amsyong, dan 2 Black Hawk diserang. Dan semua ini terjadi hanya 2 hari setelah paman Donald menyatakan di Gedung Putih bahwa Angkatan Udara Iran sudah hancur lebur. Kok malah terbalik ya kan? Nah, lantas pertanyaannya pesawat-pesawat seperti apakah itu? Dan rudal-rudal apa atau senjata apa yang digunakan oleh Iran? Simak videonya sampai habis. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, pesawat-pesawat ini pun bukan pesawat standar bos. Yang pertama ada F-15E Strike Eagle. Ini adalah salah satu tulang punggung Angkatan Udara Amerika. Kecepatannya lebih dari Mach 2, bisa menyerang darat dan udara sekaligus, dilengkapi radar canggih dan senjata presisi. Singkatnya, ini jet yang dirancang buat masuk, hancurkan, lalu pulang. Dan kalau jet seperti ini bisa jatuh di wilayah musuh, itu adalah sinyal bahaya besar bagi Amerika bahwa Iran masih benar-benar gacor bos. Kemudian yang kedua tadi A-10 Thunderbolt alias Warthog. Ini favorit para pasukan darat nih. Julukannya Warthog, kenapa? Karena bentuknya yang jelek tapi mematikan bos. Pesawat ini pun dilengkapi dengan meriam GAU-8 Avenger. Ini bisa menghancurkan tank. Kemudian bisa membawa AGM-65 Maverick, rudal udara ke permukaan berpemandu untuk menghancurkan target titik seperti bunker atau tank dari jarak jauh. Juga bisa membawa bom pintar GBU-39, GBU-10, GB-12, dan bom konvensional MK-82.
Pesawat terbang rendah namun super tahan banting, bos. Bahkan ada cerita A-10 ini masih bisa pulang walau kena tembak sana sini. Nah, jadi kalau pesawat sekeras ini sampai tumbang, berarti lawannya udah bukan kaleng-kaleng nih, bos. Kemudian selanjutnya ada helikopter UH-60 Black Hawk. Helikopter legend ini memang sudah malang melintang di dunia konflik, bos. Mulai dari perang Vietnam, kemudian perang Afghanistan, Timur Tengah, dan lain-lain, dia sudah memainkan peran penting seperti misi evakuasi, misi khusus, sampai operasi penyelamatan. Dan kini 3 aset udara dan semuanya tumbang dalam satu hari yang sama. Ngeri-ngeri tak sodap. Dan sekarang muncul pertanyaan yang lebih serius dan teknis nih, bos. Kalau memang benar Iran bisa melakukan ini, kira-kira sistem dan senjata seperti apa yang mereka pakai? Oke, jadi menurut sumber berita, Iran pun mengklaim mereka menggunakan sistem pertahanan udara baru yang canggih katanya, bos. Tapi sistem apa? Nah, sekarang coba kita ceki nih. Yang pastinya pakai sistem SAM, bos, Surface to Air Missile. Dan berikut beberapa kandidat paling kuat menurut ceki-cekian Mimin. Jadi, seperti yang kita ketahui, Iran punya beberapa sistem pertahanan udara mulai dari Bavar 373. Nah, ini rudal Hanut versi lokal setara S-300-nya Rusia, bos. Kemudian ada rudal Khordad 15. Sistem hasil modifikasi sendiri, bos. Rudal ini bisa mengunci target dari jarak jauh dan mampu menyerang jet cepat seperti F-15. Kemudian kemungkinan kedua pakai sistem mobile atau taktis. Nah, ini yang juga cukup berbahaya dalam perang modern. Karena sistem seperti ini bisa dipindah-pindah, kemudian sulit dideteksi dan bisa muncul tiba-tiba. Ini cocok buat menjebak pesawat seperti A-10 Warthog yang terbang rendah. Dan kemungkinan ketiga adalah rudal Manpads, rudal bahu, bos. Ini rudal yang bisa dipanggul manusia, kedengarannya sederhana, tapi sangat mematikan untuk helikopter seperti Black Hawk tadi. Bisa mengancam pesawat-pesawat low altitude, dan kemungkinan besar inilah yang dipakai Iran untuk menyerang Black Hawk tadi, bos. Kemudian tak cuma itu, juga ada mungkin integrasi radar plus sistem baru. Ada indikasi Iran menggabungkan radar lama plus sistem baru, belajar dari serangan-serangan sebelumnya. Artinya, kini kita tahu Iran tidak sekedar bertahan, bos, tapi beradaptasi. Dan disinilah poin paling pentingnya. Insiden ini jelas menunjukkan bahwa Iran belum lumpuh seperti klaimnya Paman Donald. Sistem pertahanan mereka masih hidup, bahkan mungkin lebih pintar dari yang sebelumnya. Sehingga dalam satu hari, 3 April 2026 kemarin, jet tempur sangar jatuh, sang tank killer tumbang, helikopter penyelamat pun diserang. Dan semua itu terjadi di wilayah yang katanya sudah aman. Nah, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran masih kuat, tapi seberapa jauhkah sebenarnya mereka sudah berkembang tanpa kita sadari? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.